Hello everyone, now you're watching Sarwa Media Podcast. Kali ini balik lagi di episode ke berapa ini? Jatuh. Ke episode 3. Iya, episode 3 di season ini. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang pelaku UMKM yang cukup unik ya. Cukup unik, baiklah, terima kasih. Cukup unik, cukup jarang juga. Bisa dibilang jarang ya di Belitung ya. Dalam hal apa nih maksudnya? Produk yang serupa. Oh iya, produk serupa mungkin iya jarang karena belum banyak. Sebelum gue present bintang tamu gue hari ini, gue mau bilang makasih dulu buat Fairfield by Marriott Belitung karena udah ngasih kita tempat dan kesempatan buat syuting hari ini. Makasih banyak buat Fairfield. So please welcome bintang tamu kita hari ini, Kak Nur. Halo. Oke Kak, mungkin bisa kenalan dulu nih. Oh iya, aku kenal dulu ya. Aku nama aku Nur. Biasanya teman-teman ada yang panggilnya Nur Kayu Raya karena punya brand merchandise kayu nih namanya Kayu Raya. Kalau mungkin ada yang udah kenal mungkin. Hai. Oke. Kak Nur ini asli Belitung berarti ya? Belitung, Tulen. Oh berarti bokap Jawa tapi aman lah. Lahir di Belitung ya berarti ya? Lahir di Belitung. Tinggal di Tanjung Pandan enggak? Tinggal di Kecamatan Sijuk atau di Desa Air Sumar. Berarti lumayan ngerepotin Kak Nur nih ya berarti kesini ya? Agak jauh sih ya? Karena udah biasa kan emang pusat kotanya kan Tanjung Pandan, jadi mau nggak mau. Oke. Gitu. Kak Nur, mungkin boleh ceritain nggak sih awal mulanya bisa kepikiran untuk membangun brand Kayu Raya ini? Awal mulanya mungkin ini ya kali ya di tahun 2016 akhir tuh aku pulang ke Belitung karena dulu sempat kerja di Bandung juga kan. Terus waktu pulang itu emang belum kepikiran mau ngapain gitu. Terus memang dari dulu tuh dari zaman kuliah kan kebetulan kampusku tuh dekat sama aku dulu kuliahnya di Bandung di Universitas Islam Bandung. Jadi kampusnya dekat sama BIP sama Gramedia. Jadi dulu suka, boleh nyebutin merek nggak sih? Boleh, nggak apa-apa, santai aja Pak. Jadi dulu suka kesana, maksudnya main bukan belanja, window shopping. Terus kayak kan ada lantai duanya, ada pernak-pernik gitu, kayak lucu gitu. Cuma balik lagi kantong mahasiswa kan, terus jadi kan maksudnya pernik-pernik gitu, terus kayak made in mana gitu yang bukan dari Indonesia kan, terus kayak mahal banget, tapi kayaknya masa sih orang Indonesia nggak bisa bikin gitu. Jadi ya udah suka aja dari yang kayak gitu. Terus waktu pulang itu mikirnya apa ya gitu yang belum digarap di sini gitu kan, karena kan sebenarnya kita udah mulai naik pariwisatanya kan waktu itu gitu ya. Ada yang nyaranin kenapa nggak bikin dari kerang-kerangan aja gitu. Nah pertama aku nggak terlalu punya banyak akses untuk ke kerang-kerangan itu kan, jadi nggak tahu dapetnya dari mana gitu kan. Nggak kepikiran buat kalau kerang-kerangan buat nyari-nyari di pantai, nggak kepikiran gitu buat? Maksudnya seberapa banyak sih stok itu gitu nantinya aku mikirnya agak jangka panjang gitu. Kalau udah mes kan juga ntar kalau kerangnya habis juga gimana kan? Gitu, masa aku ngambil yang masih hidup terus kayak makan kerangnya doang gitu kan. Terus ya udah akhirnya, dan udah banyak juga yang ngegarap itu kan. Akhirnya iya nih kayu gitu, karena aku seneng juga tuh kayak misalnya di main-main ke hutan terus kayak lihat unik-unik aja gitu, karena kayu kan unik sih menurutku. Jadi udah kayu aja dulu gitu. Tadinya sebenarnya bukan mau merchandise, lebih ke home decor. Kayak pajang-pajangan yang buat di ruang tamu gitu ya berarti ya. Cuma kan home decor kan modalnya lumayan gitu kan. Jadi maksudnya gimana tuh? Kalau home decor kan maksudnya kita harus beli bahannya tuh agak pasti beli gitu bahannya kan yang jadi gitu. Jadi gimana sih caranya biar yang low cost dulu, karena maksudnya kita baru startup juga kan mulai. Jadi yaudah kita ngawalinya dari ngolah limbah sama dari yang kayak dahan-dahan pohon yang patah lah apa gitu. Berarti ini kalau produk-produknya ini berarti dari limbah-limbah kayu yang ada di sekitar Kak Nur, terus diolah gitu ya? Iya, ada yang dari limbah, utamanya dari limbah. Terus kayak akhirnya sepanjang perjalanan kita tuh ketemu sama kayu khusus tuh lokal namanya kayu pelempang putih, nggak tahu nih kalau kalian tahu apa enggak. Jadi si kayu itu tuh dia unik. Jadi kalau misalnya kita potong 30 cm dari bawah, dia pohonnya tuh nggak mati. Jadi langsung cabangnya numbuh. Nah dalam 8 bulan tuh kita udah bisa panen lagi seukuran gantungan kunci. Jadi kayak ini nih kayaknya yang pas gitu. Jadi maksudnya karena dilemanya pas ngolah kayu tuh dilemanya gini, kita tinggal di pulau, hutannya terbatas kan. Kalau suatu saat ini jadi gede nih, amin gitu kan. Terus
masa iya terus kita Harus panas ngorbanin, gitu ah, kan di sini kan pohonnya buat habis bikin jadi buat iya. bikin merchandise ini harus nebang-nebangin Iya, pohon berarti jadi ya? kan kayaknya ragu-ragu gitu. Jadi akhirnya ketemu itu, oh yaudah akhirnya sebagian produk ada yang pakai itu gitu. Terus suatu ketika kita nemu juga limbah triplex. Oh iya. Jadi bekas-bekas orang bangunan gitu kan, terus kayak dibakar-bakar. sayang kan Kayaknya ya. sayang gitu, masih bisa dibikin apa gitu. Akhirnya bikin label, bikin apa gitu. Akhirnya ketemu sama bikin buku juga, kita punya notebook gitu satu. Oh ya tadi ada di bawah sih tadi sama Kak Nur, mungkin boleh Tuh, dilihat. kayak gitu. Thank you. Boleh dilihat. Ini nih yang dibawa sama Kak Nah, Nur. itu Ini ya? kayak itu ya. Ini berarti dari kayu. Itu tadinya dari limbah triplex ide awalnya, cuma kan sepanjang perjalanan limbahnya tuh nggak terlalu banyak kan, ya nggak sih, orang Iya. bangun rumah mungkin nggak sering-sering Iya, banget. nggak tiap hari Akhirnya, orang bikin rumah ya. kita beli aja triplexnya, tapi kita pastiin triplexnya tuh datang dari produsen yang memang legal, dia nggak ngambil dari hutan sembarangan gitu. berarti Jadi juga- kalaupun kita pakai emang udah legal lah gitu. Berarti juga suppliernya juga, supplier bahannya juga ya dipastikan buat yang aman Iya, lah ya. iya, maksudnya yang mereka nggak ngambil seenaknya juga gitu. Gitu. Keren sih ini. Sip, Ini biasanya thank jual berapa you. nih? Itu Kalau kayak gini. itu ya. Nah, Itu harganya biasanya standarnya rata-rata 50. Cuma 50 kadang ya? kalau misalnya yang main ke workshop atau gimana, mereka bisa dapat di harga 35 udah paling low. enggak kemurahan Kak, ini segini 35. Karena Ini bagus banget loh sumpah. itu tadi kan karena pengalamannya tadi window shopping di toko itu gitu kan. Jadi Biar- kayak mahal banget gitu. Jadi kalau Biar orang orang beli nggak kayak gitu biar orang kayak, nggak mengalami hal yang sama ya. Iya. Iya, jadi kayak nggak tega gitu kalau misalnya udah mahal-mahal banget ya udah. Tapi ini dan ngerjain sendiri, pakai tangan sendiri berarti ya. Iya, hampir semuanya sih sendiri kalau misalnya sekarang, kecuali kalau misalnya udah Ada pesanan ada banyak kali ya. pesanan yang terlalu overload baru kita ini. Ih, asli keren sih ini Kak. Thank you. Ini berarti mulai dari potong, ngalusin, finishing sampai segala macam sendiri. Iya, karena sebenarnya untuk yang ini kan kita lebih ke penjualannya lokal nih, notebook untuk turis kan maksudnya. Dan tourism kan lebih banyak kita penjualnya dititip di toko-toko. Oh, Jadi konsignment kita itu ya berarti ya? kita punya jadwal produksi gitu, kayak misalnya minggu pertama kita bikin ini. Jadi masih ke cover sebenarnya, dikerjain sendiri. Dari mulai motong, terus nanti di sanding, baru nanti di sablon lagi, baru Oh, berarti finishing. prosesnya itu adalah potong dulu dari triplek yang gede, Di amplas dulu tipis, baru nanti di sablon dulu dikasih. Oh, ini di sablon ya? Iya, tapi kita namanya sebenarnya tekniknya wood photo transfer. Kalau kita kan sablonnya bikinnya pakai screen yang gitu Iya, kan. Dia wood photo transfer, jadi harus kertas gitu ya? pakai kertas, terus ditempel, dipindahin pakai panas. Nanti tintanya pindah. Itu juga berarti nggak boleh, harus kebalik dong berarti ada kertasnya ya? Iya, di mirror dulu. Gitu. Berarti Itulah teknis selain sekali. ini ada juga gantungan kunci ini? Iya, itu yang dari sisa Kayak- ini kan ada yang kecil-kecil, jadi kayak gini. Tidak ada yang terbuang karena kebetulan pelit juga sih kayaknya. bukan pelit sih, tapi lebih ke jangan sampai mubazir Iya, lah ya. ekonomis banget gitu. Jadi maksudnya harus kalau dibakar tuh kalau masih bisa jadi duit kenapa harus dibakar? Ini agak-agak menyinggung ya, tapi agak-agak ofensif ya ini jomblo. Iya, Tahu banget nih hostnya lagi jomblo, tapi tiba-tiba yang keluar gantungan kunci tulisannya jomblo juga ini. Jadi sebenarnya karena konsepnya kita kan maksudnya market utamanya brand kami, marketnya tuh dari anak muda umur belasan, 18 lah, anak SMA sampai umur 35. Jadi biasanya kan yang kekinian tuh milenial tuh mereka Iya. lebih fokus ke quotes yang bikin mereka kelihatan lebih bold dari yang lain Iya. gitu. Jadi yang mereka punya emotional relation lah sama produknya. Jadi lebih kayak gitu. Dikira tadi ini, tapi yang apa yang tadi kayu Pelembang putih. Nah, Ini itu bukan ya? itu kebetulan jadi karena setahun kemarin kan kami sempat agak vakum tuh. Jadi belum restock lagi bahan kayu karena memang setiap mau tebang pohon tuh mikir dulu gitu, ini nanti mau dijual untuk jangka waktu berapa lama, karena kami nggak mau numpuk kayunya rusak jadi mubazir. Iya gitu. sih ya, karena udah ngambil bahan, terus nggak kepake sayang Iya, ya. jadi masih lagi diproses juga sih, karena sebenarnya untuk kayu itu prosesnya agak lama. Berarti ini sama juga prosesnya, kurang lebih alur prosesnya sama kayak tadi ya? Sama sih tahapannya, pasti dipotong, di sanding, di sablon, di finishing gitu sih. Kalau ini harganya berapa biasanya kalau dijual? Kalau itu sebenarnya barang paling murah yang ada di kami. Itu kalau lagi hoki di workshop kami bisa dapat harga 3.000-an doang. Satu? Iya, yang reguler. Tapi sebenarnya kita kan bisa customize kan. Kalau customize tuh ada kayak minimal order 50 piece tuh. Oh. 50 sampai 100. Ngomong-ngomong, minum dulu kali Kak ya? Ya. Haus nih. Kayaknya enak sih dari tadi aku ngeliatin itu. Silakan minum dulu Kak ya. Thank you. Iya, enak. Kayak harus diaduk dulu. Iya. Sedotan purun lagi eksis.
Seger ya, enak ya. Seger sih, mango milky kayaknya enak banget Iya emang ini sore-sore. ini juga pakai soda-soda gitu enak juga sih, seger ya sore-sore minum kayak Iya gini. sih kayaknya sore-sore. Memang kebetulan di Fairfield by Marriott Belitung kita lagi ada menu baru sih, namanya Marriott Mango. Jadi buat teman-teman yang mau nyobain wajib cobain sih ya ini kayaknya. Wajib coba sih, ini Karena mango enak banget soalnya rasanya. Buat teman-teman wajib Mango cobain ke sini banget. ya buat No cobain. kaleng-kaleng deh kayaknya. Lanjut lagi nih, berarti kita bahas ke nama ya. Kenapa namanya Kayu Rayu? Kenapa namanya kayu rayu? Pertama Karena kalau orang Belitung suka salah nyebut jadi kayu aren. kayu are ya. Kemarin saya sering ribut sih kayaknya masalah itu namanya jadi kayu are. Soalnya kalau kayu are kan orang Belitung bilangnya Konotasinya agak itu ya. kayu are tuh mitosnya pelit katanya. Iya. Jadi Konotasinya agak negatif ya agak berarti ya. tersinggung juga kadang dibilang kayu are. Jadi kayu rayu itu dulu idenya dari tadinya pengen bikin kayak kayu, tapi kayaknya udah punya. Terus kayak saya terobsesi untuk jadi punya duit lebih banyak kayaknya. Jadi kayaknya kayu kayaknya ketemu kayu rayu. Akhirnya dicenal lagi gitu. Masa sih motivasinya cuma duit gitu kan. Jadi kayu rayu itu dari dua kata nih, kayu sama rayu. Kayu itu kan kita bilangnya pohon. Terus kayak rayu itu artinya besar lah, megah. Jadi kayu rayu itu ibarat pohon besar. Nah, meskipun kita souvenirnya lebih ke limbah sama kayu-kayu kecil kan, tapi kita harapannya bisa jadi ngikut filosofi pohon besar itu. Jadi kita punya apa ya, kalau saya bilangnya kayak kalau misalnya lagi hilang arah, terus kayak lagi nggak ada ide, lagi bingung ngapain, jadi di workshop kita tuh ada tulisannya gede, jadilah sebatang pohon, percaya diri, tumbuh tangguh dan membumi. Itu yang kita pegang terus gitu. Mantap juga. Jadi ya, sebenarnya motonya. means-nya lebih ke situ sih. Jadi kalau pohon kan semakin kita besar, semakin akarnya ke dalam, kuat ke dalam, tangguh semakin ya. dahannya bisa melindungi sekitar. Mantap. Berarti ya Gitu. semakin kuat kita tumbuh ya semakin tegar kita berdiri dan semakin Iya. bisa mengayomi banyak orang berarti Iya, ya. jadi kalau misalnya Merangkul kita banyak udah orang. mulai belagu tuh itu kayak ditabok sendiri gitu. Kita box sama brand sendiri ya. Iya, berarti ya? ditabok sama kuat sendiri gitu, ya udah gitu, ya udah. Oke deh. Gitu. Ini berarti udah jalan sekitar berarti dari 2016 ada berarti ya tadi ya. Kita 2016 tuh baru riset. Jadi sampai baru bener-bener rilisnya tuh di 2017 Maret deh kalau Berarti nggak salah. sekitar 5 tahun ya kurang lebih ya. Sekitaran lah. Udah mau 5 tahun. Dalam perjalanan 5 tahun terakhir ini udah Kayu Rayu udah pencapaian udah sejauh mana nih Kak? Pencapaian sejauh mana? Kalau saya tuh sederhana tuh, maksudnya pencapaian Kayu Raya itu nggak muluk-muluk. Maksudnya kita emang bener-bener bisnisnya, bilang bisnis juga nggak bisnis banget. Jadi emang kita lebih seneng membangun relasi aja sih. Jadi pencapaian terbesar Kayu Raya itu adalah dulu waktu mulai online jualannya. Saya tuh punya cita-cita pengen ngirim barang dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau sekarang dari Sabang udah ada, terus yang terjauh dari Papua. Jadi belum ke berarti Merauke-nya banget sih. udah dekat hampir sampai ya tapi ya. Hampir. Jadi kayak hampir 5 pulau terbesar tuh udah ada yang kayak produk ada di setiap pulau. Jadi Udah kita ada ya kayak berarti ya? udah seneng saja sih gitu. Itu udah pencapaian luar biasa sih ya dari maksudnya dari kalau orang kan ya udah online gitu kan. dari pulau kecil Belitung ini kita bisa justru bisa menjangkau ke seluruh Indonesia nih berarti ya. Jadi Luar biasa. iya, kami juga kalau saya punya habit tuh kalau misalnya saya kebetulan lagi keluar kota, kalau ke Bandung atau kemana, kan kita punya data customer tuh. Iya. Jadi biasanya kalau lagi keluar kota iseng aja gitu riset pasar, kayak misalnya cek dulu tempat customer kita yang dulu masih dipakai nggak ya gitu. Oh, Jadi, ditanyain berarti apa gimana gitu. Kadang saya main aja ke kafenya, lihat masih dipakai nggak gitu, maksudnya masih aman nggak, masih produknya masih produknya works masih nggak ya? aman Masih nggak, aman. masih mereka pakai nggak gitu, atau mereka punya kendala apa gitu. Itu ke Malang juga kami cek masih dipakai sih, udah 2 tahunan gitu. Wah, berarti awet ya produknya ya. Awet banget. Oke. Berarti ini konsumennya kebanyakan berarti perorangan kah atau dari tadi bilang apa Kak? Dari kafe juga ya berarti ya? Kalau di kafe berarti produknya apa? Kalau dari kafe kan kami penjualannya ke online ya. Jadi untuk market online kami fokusnya ke produk kafe. Itu apa aja tuh? Jadi kita punya cover menu yang kayak sebenarnya konsepnya sama kayak buku yang tadi Sama itu. kayak gini Iya, berarti ya, sama cuman kayak agak cuma gede lebih aja ya? besar dan kosong gitu kan, dan customize juga. Mereka bisa customize logo, tulisan dan lain-lain gitu. Itu sama bill holder, terus kayak nomor meja juga. Kadang ada yang pesen dekoratif juga gitu. Berarti udah lumayan banyak juga ya? Iya. Itu daerah mana aja yang udah pernah ngambil itu? Itu tadi Sabang sampai Merauke tadi? sih Sabang, hampir Sabang sampai Merauke. Cuma kalau sekarang mayoritasnya masih di sekitaran Pulau Jawa, Bali. Udah sampai ke Bali juga nih Iya, berarti ya? Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan. Kalau misalnya di
Sumatera tuh daerah Padang sih kayaknya. Udah ada yang pakai juga ya? Iya, sama Medan. Itu agak ya ke Bali sih agak lebih seru sih gitu. Ya. Disamperin juga ke Bali tuh? Kalau ke Bali kebetulan belum sempat ke Bali lagi semenjak mulai usaha ini lagi. Mungkin nanti kalau ke sana boleh mampir-mampir dicek sekalian. Oke deh Kak, berarti sekarang harapan nih buat dari Kak Nur buat Kayu Raya kedepannya mau gimana nih? Mau dibawa kemana sih Kayu Raya ini? Harapannya sebenarnya kan ya itu tadi targetnya Kayu Raya adalah lebih ke anak muda millennials ya. Kami akuin kalau di online kami udah, menurut saya walaupun belum terlalu oke, maksudnya udah progres lah gitu, tapi untuk di lokal sendiri kami belum ketemu kliknya nih. Kalau misalnya millennials lokal tuh sebenarnya kebutuhannya mereka gimana gitu kan, maksudnya engage-nya mereka lebih ke produk yang kayak gimana gitu. Jadi karena emang kalau menurut gue sih anak-anak muda milenial di Belitung ini emang agak tricky sih ya. Iya, tricky banget soalnya. Untuk nyari mereka maunya apa sih? Iya, tricky banget ya. Kalau misalnya Uli sukanya apa nih? Kalau misalnya produk dari kayu, kira-kira request nih andai gitu. Andai bisa request dari Kayu Raya bikin apa? Mungkin mungkin bisa jam tangan kali ya. Jam tangan kali ya. Agak rumit soalnya guys. Jam tangan soalnya harus skillful banget yang ngerjainnya. Gitu, boleh lah mungkin nanti ya. Mungkin bisa ya kali. Masuk di list lah, bucket listnya kami nanti dimasukin. Oke. Berarti masih mencoba untuk nyari maunya apa di anak muda di Belitung nih berarti. Iya, justru di lokal sendiri yang masih agak tricky ya berarti. Iya, maksudnya biar maksudnya tetap aja gitu, segimanapun kita eksis di luar, kalau di tempat sendiri masih belum oke rasanya. Masih ada yang kurang lah gitu ya. Masih ada yang kurang lah ya gitu. Jadi kayaknya harus lebih cari tahu lagi gitu anak muda tuh. Tapi sejauh ini berarti udah ketemu belum? Kira-kira dikit-dikit udah kebayang belum? Maunya apa sih kira-kira anak muda di Belitung ini? Mungkin udah kebayang. Sebenarnya proyek paling dekat tuh lebih ke furniture. Kami bikin furniture yang bisa knockdown, mungkin nanti kelengkapan. Oh iya, itu keren sih Kak. Iya, karena ya maksudnya mungkin kelengkapan piknik kayak gitu kali ya. Soalnya kalau dilihat-lihat anak-anak muda sekarang senangnya tuh camping di mana gitu. Short escape kemana gitu. Jadi kayaknya pasti butuh peralatan yang istilahnya ya estetik juga lah gitu buat mereka bikin konten gitu. Nah, sekarang mungkin bisa kasih pesan-pesan ya ke anak-anak muda Belitung kan, mungkin Kak Nur juga sebagai anak muda juga di Belitung nih. Mungkin bisa kasih pesan-pesan buat masih anak muda ya? Masih anak muda ini. Bisa kasih pesan-pesan buat anak-anak muda Belitung ya, kasih semangat lah atau apa gitu mungkin. Kalau saya lihat sih kayaknya anak muda Belitung sekarang kan udah mulai yang punya bisnis ya, maksudnya walaupun dari segi rumahan atau misalnya by order segala rupa. Pengalaman aku dulu, aku orangnya selalu pengen perfeksionis di konsep. Jadi mikirnya lama, kadang terjebak sama perfeksionisnya kita sendiri tapi actionnya belum gitu. Nah, saran saya sih ketika kamu punya ide ya udah langsung kerjain aja langsung gitu. Maksudnya aja ya. Selama niat kamu baik dan punya visi di situ, kerjain aja. Mungkin bakal ada dapat sinis lah kadang ya dari beberapa pihak gitu. Tapi kalau misalnya kamu punya plan ya udah kerjain aja gitu. Gak usah kebanyakan mikir lah ya. Jangan mikirin, maksudnya jangan mikir dulu ini bakal gimana nanti. Bakal tajir nggak nih pakai gini nih, pakai ini nggak. Tapi maksudnya kalau kamu ngerjain sesuatu, ya rezeki tuh urusan belakangan pasti ada gitu. Yang penting move on aja, gerak, jangan terjebak sama ide terus malah jadi rebahan di rumah, ngayal aja udah. Jangan sampai kayak gitu. Oke, siap. Aja sih. Oke, makasih banyak Kak Nur kesempatannya udah hari ini udah mau datang, udah mau mampir ke Sarwa Media Podcast. Terima kasih juga buat Fairfield by Marriott Belitung udah ngasih kita venue buat syuting hari ini. Pantengin terus Sarwa Media Podcast. Jangan lupa like, comment dan share video ini karena bahasanya juga bermanfaat banget buat kalian, buat anak-anak muda di sini. Jangan lupa subscribe juga. Sampai ketemu di episode selanjutnya.